diri Jokowi. Yang lain ini Pak. Di sini tuh Pak. Sampai detik ini, mantan presiden itu di pengadilan tidak bisa membuktikan ijazah aslinya di pengadilan. Karena perintah pengadilan sesungguhnya yang benar adalah ketika ada orang yang dituduh, maka tuduhan itu benar atau tidak bisa membuktikan. Kalau dituduh menggunakan ijazah palsu, maka mestinya ijazah itu diserahkan pengadilan untuk dinilai benar atau tidak. Tapi sampai detik terakhir, saudara kita Gus Nur sama dengan Bambang Tri divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan itu. Nanti yang mau diklarifikasi ke pihak UGM apa nih Pak? Tentang keasliannya itu. Keaslian ijazah yang beredar itu loh. Fotokopi yang beredar. Tetapi karena Pak Jokowi kan belum menyerahkan itu semuanya di pengadilan. Berarti menuntut fakultas untuk mengeluarkan itu Pak? Mengeluarkan sertifikat untuk klarifikasi. Hei Jokowi, mau sembunyi kemana kau? Besok ke Solo. Kembalikan uang kami. Cara milik rakyat. UGM, saya profesor dari UGM, pernah jadi ketua Majelis Wali Amanat UGM 5 tahun. Ya. Jadi tentu saya juga merasa sangat concern dan prihatin mengapa UGM yang kita banggakan tiba-tiba menjadi alas keset politik seseorang lah ya, kita sudah tahu siapa. Nah jadi khususnya ini momentum yang sangat penting. Kalau saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Jadi kalau UGM jujur, yes memang kita punya pressure ya politik dari kekuasaan yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan pusat itu ya sudah selesai gitu. Case is closed ya. Adapun kemudian konsekuensi hukum, apakah kemudian yang punya ijazah palsu itu dimaafkan atau diberi peringatan atau sudah jadi orang biasa sekarang atau dihukum secara apa adanya lah, nggak usah berlebihan ya. Tapi ini penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapapun yang berbuat crime dalam bentuk macam-macam itu diberikan hukuman sepadan. Dan itu saja ya. Kita nggak minta harus dihukum berlebihan lah ya. Ada enggak bangsa ini terus ya, the show must go on. Jadi tugas-tugas kebangsaan kita harus berjalan ke depan. Nah ini sesuatu yang mengganjal
udahlah diberikan hukuman ala kadarnya. Bukannya UGM udah banyak menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi ini, Pak? Gimana? Bukannya UGM juga sudah banyak menjelaskan tentang ijazah Jokowi? Ya, tapi kan nggak ada buktinya. Ya. Saya dulu 2 tahun yang lalu pernah memberikan solusi sampel sekali. Ya. Jadi kalau Presiden Jokowi sebagai Presiden turun ke PN Jakarta Pusat, bawa ijazahnya, ini loh ijazah saya, sudah selesai. Ya. Itu saja semuanya. Tapi ini bertele-tele, ya, puter-puter. Ya, jadi saya ingin di tengah aja lah, ingin di tengah aja. Bagaimana supaya ini bangsa kita sudah ada 2 kubu, ini berbahaya lah. Ya. Dan tugas kita tuh luar biasa beratnya. Ya. Pengangguran makin meluas, ya, ekonomi makin berat, ya. Kemudian ada impor barang-barang dari luar yang menyebabkan tekstil kita bangkrut semuanya dan lain-lain lah ya. Nah, jadi saya ingin melihat ke depan gimana solusinya ya. Jadi saya tidak harus dihukum seberat-beratnya, itu juga nggak mutu itu ya. Jadi sepadan aja, sepadan bagaimana seperlunya aja lah gitu. Ya udah gitu aja, makasih. Kita Terima kasih, ya. Pak Amin. Terima kasih, Prof. Pak Amin. Jangan pakai emosi ya, bro. UGM itu tidak boleh menjadi tameng. Tidak boleh menjadi. Ayo Mas Boy, Mas Boy. Mas, di depan sana ya biar komplek. Ya, biar enak. Biar enak. Pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3 dan di dalam itu ada 16 orang. Ya, gitu, 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini. Pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, lebih kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian kali ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prapta. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tangan, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada.
tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Rismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Rismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga ada foto. Saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Soalnya tetap sama ya, Pak, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka. Jadi tetap meyakini ijazah Jokowi palsu ya, ya, Pak? Artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan oleh Dr. Nggak bisa. Berarti ya? Nggak bisa. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar kalingika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok diserahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu loh. Sudah konfirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Ya? Oke ya? Oke. Ya ini nih. Tapi siapa ya gitu? Tambah. Ini soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock.
sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan, daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami. Bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Maaf, tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya, kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa, pribadi? Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya. Memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM, dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Yaitu secara kasat mata saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama, diklaim tahun yang sama dengan Jokowi, ya sama-sama tahun. Nah di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah kalau kesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Sama, kecuali Pak Jokowi ya beda. Ya ketikan pakai huruf yang bagus ya. Tapi itu ketikan, bukan cetakan. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat Jokowi, melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Kita tidak memiliki itu. Artinya kita akan mendengar huruf-huruf habis bahwa bangkit Allah Akbar. Ayo kakak berbalik. Terima kasih Pak Dr. Tifa. Pak Tifa.